pagi Bu Asih. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Apa? Ini saya ada tugas untuk melakukan observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ranita. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Ranita sebelum melakukan pembelajaran. Ini untuk Bu Ranita itu mengajar di kelas mana ya Bu? Kelas 8C Tunagrahita. Tunagrahita. Siswanya berapa? Siswanya itu yang aktif 8, seharusnya 11, tapi yang nggak aktif 3. Yang nggak aktif berarti 3. Nah, ini berarti semuanya tunagrahita? Iya, semuanya Tunagrahita. Dengan kemampuannya sama atau berbeda? Kemampuannya berbeda, dikelompokkan jadi 2, Tunagrahita ringan sama sedang. Ini berarti sudah melakukan pembelajaran diferensiasi? Sebenarnya saya kurang begitu paham pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, tetapi yang saya terapkan di kelas itu kan yang tunagrahita ringan pasti kemampuannya lebih baik daripada yang tunagrahita sedang. Kalau pembelajarannya tetap saya bedakan. Kalau yang ringan itu misalnya sudah mampu membaca, sudah mampu berhitung sampai puluhan. Tetapi kalau yang sedang kan belum bisa membaca, berhitung 1 sampai 10 itu masih belum bisa. Oh iya. Jadi pembelajarannya pun tetap saya bedakan. Dibedakan, berarti dibedakan. Sebenarnya sudah nih melaksanakan diferensiasi ya. Nah, untuk hari Senin kan insya Allah saya ikut mengobservasi nggih pas pelaksanaannya. Nah, itu rencananya Bu Ranita mau pembelajarannya seperti apa, terus fokus pengembangannya juga strategi yang akan dilaksanakan. Kebetulan hari Senin itu pembelajarannya itu kan masih tematik ya, kelas 8 itu temanya pembelajaran bahasa Indonesia sama PKN. Kalau untuk materinya, kalau bahasa Indonesia itu memahami isi teks narasi, teks cerita sederhana sehari-hari, sama PKN itu mengenal hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, untuk strateginya saya itu untuk teks narasinya itu biasanya kan tidak semua anak bisa membaca ya. Jadi nanti rencananya saya akan memakai film animasi untuk teks cerita itu difilmkan. Kemudian untuk yang fokus pengembangannya di lebih ke media sama metodenya. Jadi kalau metodenya kan biasanya saya menceritakan seperti itu, nadanya juga kadang sering datar gitu. Tapi kan kalau pakai film kan nanti pasti kualitasnya akan tetap walaupun diputar berkali-kali. Juga nanti saya menggunakan strateginya itu direct listening and thinking. Itu strateginya jadi anak itu selain menyimak film juga nanti nggak langsung serta-merta saya putarkan film dari awal sampai akhir. Nah, tapi nanti pada pertengahan film saya stop dulu filmnya. Saya tanyakan anak-anak coba apa yang terjadi setelah ini menurut kalian, seperti itu. Jadi itu untuk melatih mereka berpikir memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan alur cerita sebelumnya. Berarti tadi fokusnya di media sama metode. Oh iya. Oke. Semoga nanti sesuai apa yang direncanakan ya Bu. Amin. Dan anak-anak pasti semangat sekali nih, saya kira, karena menarik sih. Jadi saya nggak sabar untuk ikut pembelajaran Bu Ranita ya. Amin. Semoga anak-anaknya bisa dikondisikan. Yang jelas tujuan pembelajarannya dapat tercapai ya Bu. Itu kan yang menjadi fokus utama kan, pertama tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan metode dan strategi yang Bu Ranita rencanakan. Ya udah Bu, terima kasih mengganggu waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin untuk ikut serta saya mengobservasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ranita. Terima kasih Bu Ranita waktunya. Sama-sama.
observasi yang telah saya lakukan kemarin pada hari Senin ya. Dari Senin saya observasi pembelajaran dengan tentang kalau nggak salah pas waktu itu menggunakan metode dan media yang menarik ya, dari pelajaran animasinya. Saya kepengen dengan sebentar tentang observasi yang telah saya lakukan. Nah, kira-kira Bu Renita sudah puas belum dengan pembelajaran yang kemarin? Saya merasa cukup puas, tetapi masih ingin ditingkatkan lagi sih. Baru masih cukup pengen sangat puas. Jadi pengen ditingkatkan lagi. Mungkin dengan kesempatan kita hari ini nanti kita bisa menemukan sesuatu nih Bu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih berkembang atau lebih meningkat dari sebelumnya. Kira-kira dari poin rentang antara 1 dengan 10 anak-anak atau peserta didik Bu Renita kemarin itu dapat nilai berapa itu? Sekitar 7,8. Pengennya Bu Renita itu anak-anak dapat rentang nilai berapa itu? Pengennya saya itu 90-100-an. Kalau dapat alas enggaknya itu mereka baru dapat D. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pembelajaran kemarin itu merasa kurang puas atau kurang komunikatif Bu Renita? Yang pertama itu sebenarnya karena kemampuan mereka juga ya. Kemampuan mereka memang saya ingatnya berbeda di bawah anak-anak. Terus juga mereka itu daya konsentrasinya itu mudah beralih. Jadi apalagi kalau lingkungan sekitar kan kemarin ada anak juga malah menengok teman lain. Jadi harus saya arahkan kembali untuk menyaksikan film itu. Terus juga mungkin medianya itu baru satu arah, walaupun sudah itu termasuk media yang menggunakan feedback ya, pembelajaran menggunakan feedback atau satu, tapi masih satu arah, yaitu belum bisa memberikan timbal balik kepada anak gitu. Untuk sekarang kan lebih medianya itu juga selain memberikan materi juga memberikan latihan soal yang bisa memberi feedback kepada anak. Jadi anak tahu bahwa harusnya dari alur saya kalau cerita kemarin ya, kalau seperti ini itu harusnya yang betul ini, bukan ceritanya bukan itu gitu. Jadi ada feedbacknya, ada kayak kompartemen. Kayaknya bisa seperti itu, tapi saya masih belajar untuk Itu berarti selain kemampuan anak juga harus bisa fokus ke anak ya, biar anaknya fokus. Langkahnya bagaimana agar anak lebih fokus? Langkahnya itu membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Terus juga ininya sih kelasnya itu situasinya lingkungan sekitar kelas juga kondusif gitu. Karena kemarin kan ada mungkin ada kelas yang kosong, jadi teman yang lain itu mengganggu gitu. Dimana kan ya pengennya ya pas pembelajaran kelas lain juga kondusif, tidak mengganggu, mereka juga bisa fokus pada pembelajarannya. Selain itu kira-kira rencana ke depannya gimana Bu? Untuk rencana ke depannya itu saya mau jadi membuat media yang saya inginkan itu ya. Ternyata saya cariin di Google itu bisa pakai Canva, nanti dibuat interaktif, videonya, materinya masuk, tujuannya masuk, latihannya masuk, dan evaluasinya juga masuk. Jadi mereka tahu sendiri bahwa letak yang belum betul itu yang mana, seperti itu. Tidak hanya dari dulu juga mereka bisa belajar hanya dengan HP, dengan itu tidak sumber belajarnya itu tidak hanya dulu. Berarti ini ada beberapa langkah yang kita ya, yang saya sudah guna. Yang pertama adalah dengan memberikan pembelajaran media yang lebih menarik agar anak-anak fokus. Yang kedua adalah
membuat media pembelajaran yang interaktif ya, interaktif dengan salah satunya adalah dengan media Canva itu ya. Apa tujuannya dapatnya satu tujuan itu kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan kira-kira? Kan melihat karena memang belajar ini berdasarkan ada kegiatan gitu untuk peningkatan kegiatan belajar. Jadi pasti setiap minggunya akan ditingkatkan ada refleksi terus ditingkatkan untuk pembelajaran. Semoga apa yang direncanakan besok dapat terlaksanakan ya. Dan semoga apa yang belum tercapai kemarin yaitu belum fokus, anak-anak belum komunikatif, minggu depan bisa komunikatif, bisa lebih fokus dengan media dan metode yang lebih tingkatkan ya. Selama liburan kita, semoga apa yang dilakukan terlaksana, semoga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran yang memihak kepada murid dan membuat pembelajaran itu lebih. Terima kasih atas